Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Nur Febrianti dengan panggilan Valen. Saya berasal dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis dengan nomor NIM 053345. Term konotasi memiliki makna yang bersifat subjektif dan biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari atau dalam suatu karya sastra untuk memperluas atau memperkaya suatu arti kata. Contohnya, kita tahu bahwa hewan monyet itu didefinisikan sebagai hewan yang memiliki sifat dan cara hidup seperti manusia, dan hewan ini tidak bisa dipelihara. Akan tetapi dalam bahasa sehari-hari atau dalam ungkapan lain, kata monyet ini bisa digunakan untuk hinaan atau makian, dan banyak lagi kata yang luas untuk mendefinisikan arti dari hewan monyet ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai term denotasi. Di dalam term ini memiliki sifat yang dibagi menjadi dua, yaitu term umum serta term khusus. Term umum ini juga diuraikan menjadi dua, yaitu universal serta kolektif. Oke, term universal ini memiliki sifat yang di dalamnya tak terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya seperti organisme, manusia, mahasiswa, atau suatu kesatuan hewan. Kemudian, term kolektif adalah term yang mempunyai sifat suatu kelompok tertentu sebagai satu kesatuan, yaitu Presiden Republik Indonesia, Bapak Proklamator, mahasiswa, dan lain-lainnya. Khusus, yang dimana term ini juga dibagi atas dua unsur, yaitu partikular dan singular. Partikular ini merujuk pada sebagian dari suatu keseluruhan, yaitu sebagian manusia, sebagian hewan, sebagian mahasiswa. Dan selanjutnya, singular yaitu suatu himpunan atau suatu kelompok yang hanya memiliki satu anggota saja, yaitu Presiden Republik Indonesia, yang dimana sebagai Bapak Proklamator yang menjadi presiden. Kemudian kita akan membahas mengenai term predikamen. Term ini memiliki makna suatu konsep utama yang memiliki dasar pengelompokan subjek atau objek dalam suatu tingkatan tertentu. Contohnya, menurut logika Aristoteles, predikamen seperti manusia, hewan, dan benda adalah predikamen yang dapat dikelompokkan menjadi suatu kelompok entitas. Predikabel adalah term yang membahas dan suatu karakteristik yang melekat pada subjek dan dapat berupa kualitas, kuantitas, hubungan, dan modifikasi. Contohnya, pulpen adalah suatu alat tulis yang memiliki tinta untuk menulis. Namun, di dalam sesat pikir ini juga terbagi atas tiga, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Sesat pikir formal adalah kesalahan yang terjadi karena pelanggaran aturan dalam logika formal. Kesalahan ini mengambil kesimpulan yang tidak valid walaupun hasil premisnya itu benar. Sebagai contoh, peserta kursus adalah mahasiswa atau guru, dan ternyata mahasiswa yang kursus. Berarti dia bukan guru. Sesat pikir verbal adalah sesat pikir yang terjadi karena kesalahan dalam penggunaan kata sehingga menimbulkan kesimpulan yang keliru. Contohnya, manusia adalah makhluk hidup, hewan peliharaan juga makhluk hidup. Berarti